Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Memang, begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Dan apa yang terjadi ketika Yesus bertolak ke tempat yang sepi tersebut dengan murid-muridnya? Ternyata tempat yang mereka anggap sepi sudah penuh dengan kerumunan manusia yang menanti mereka. Dan apa yang dibuat oleh Yesus dan murid-muridnya? Yesus dan murid-muridnya tidak komplain mengatakan, "Ada dekodong, aduh, kenapa orang itu tidak mau mengerti kita?" Tidak bisa. Dan mereka juga tidak marah kepada orang-orang tersebut. "Sana, pergi, kami mau istirahat, kasih waktu istirahat." Tidak. Yang terjadi adalah, kalau saya membaca Injil ini, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian yang dibuat oleh Yesus adalah Yesus mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. It means para murid boleh istirahat, Yesus yang bekerja. Yesus tidak marah. Dia sangat fleksibel, dia sangat open. Yesus tidak perlu beristirahat bersama murid-muridnya karena dia mampu melakukan itu. Dan Yesus membiarkan tentu murid-muridnya istirahat karena mereka sudah lelah. Yang bisa kita petik dari Injil hari ini adalah kita butuh waktu untuk istirahat. Kalau kita capek, saatnya juga untuk mengatakan it's enough. Kata orang Jerman, Feierabend. Pokoknya saat untuk istirahat. Kita boleh memanjakan diri kita boleh memulihkan tenaga kita yang sudah terkuras. Yang kedua adalah, kalau something goes wrong, ya, mungkin tidak sesuai rencana kita tidak perlu emosi, tidak perlu kita marah dan membawa sepanjang hari itu kemarahan kita dan kemudian kita tumpahkan pada orang lain. Orang yang tidak salah sama sekali juga merasakan kemarahan kita. Tidak perlu. Yang mesti kita lakukan adalah terbuka dan fleksibel seperti Yesus. Oke lah, kalau semua tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, kadang-kadang memang demikian, dan kita harus rendah hati dan kemudian mengatakan, oke, saya terima ini, saya jalani saja apa yang terjadi. Kadang-kadang memang kita masih mesti berjuang terus untuk menerobos tembok, tapi kalau memang kita terbentur, it's okay. Mungkin itu saatnya untuk redirection. Anda mencari jalan lain, Anda mungkin harus menempuh cara lain untuk dapat mencapai tujuan Anda. Dan kalau sesuatu yang nampaknya itu tidak menyenangkan terjadi pun, kita harus memaafkan diri kita dan harus belajar dari situ. Contoh, pagi ini saya giliran misa jam 6 atau Jumat pagi kemarin. Nah, yang terjadi adalah karena saya kelelahan, mata saya kelelahan bekerja dengan komputer, saya membuat video animasi, termasuk video yang saya kirimkan pada Anda pagi ini dan juga video-video animasi yang lain. Dan kemudian saya sakit kepala dan tertidur. Dan pada pagi hari saya terbangun oleh telepon dari pastor paroki. Dan oh my gosh, aku telah terlambat. Dan yang terjadi adalah saya harus segera buru-buru dan mempersiapkan diri, sudah terlambat 10 menit. Tentu hati saya tidak enak, Anda bisa bayangkan seperti itu, rasanya tidak nyaman sekali. Dan itu terjadi ketiga kalinya dalam hidup saya sebagai seorang imam 16 tahun lamanya. Oh ya, dan kalimat pertama yang saya ucapkan adalah, saya minta maaf atas keterlambatan ini. Dan ya, demikianlah. Kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tidak berjalan mulus seperti apa yang kita inginkan. Contoh kedua adalah, pada siang hari saya bermain dengan burung yang berada di halaman kantor keuskupan. Awalnya menyenangkan, saya elus-elus dia senang sekali. Tapi pada akhirnya ketika saya mencoba untuk mengelus bagian dadanya, saya mendapatkan oleh-oleh. Dia mematuk saya dan saya terluka. Apakah saya mesti marah dan memukul burung tersebut atau memaki dia? No need. Yang saya lakukan adalah saya menyerahkan kue yang saya pegang kepada Pastor Made yang berada di belakang saya dan merekam. Dan kemudian saya pergi ke kamar dan membersihkan luka saya. It's okay. Pelajaran bagi saya, mungkin saya terlalu cepat, ingin terlalu akrab dengan dia walaupun dia tidak siap untuk itu. Seringkali juga peristiwa kehidupan mengajar kita untuk lebih bersabar. Seringkali redirection, tapi itu semua bisa terjadi kalau kita terbuka dan kita juga mau fleksibel. Maka mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang sangat terbuka dan fleksibel, dan dia bisa memberikan tempat dan waktu untuk para muridnya beristirahat, dan dia juga tetap bisa melayani orang-orang yang datang kepadanya. Ya Tuhan, kadang-kadang juga banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak sesuai dengan rencana kami. Kami ingin tetap sehat, tapi mungkin kami juga mengalami sakit.
Kami ingin pekerjaan kami selalu berhasil, namun kami juga kadang-kadang mengalami kendala. Kadang-kadang ada hambatan. Ajari kami Tuhan untuk bersabar. Kadang-kadang juga dalam relasi demikian dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, dengan sahabat-sahabat kami, tidak berjalan dengan mulus dan lancar. Ajari kami Tuhan untuk bersabar, ajari kami untuk fleksibel dan terbuka untuk jalan yang baru yang mungkin harus kami lalui agar apa yang kami tuju dan kami cita-citakan dapat kami raih. Dan semoga juga Engkau memberikan hari yang indah untuk kami semua pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend for you all, dan enjoy your time with family, with friends, dan juga tentu nikmatilah juga untuk beristirahat bersama dengan keluarga Anda masing-masing. Tuhan memberkati kita.